semuanya, saya Nisa Oktiamri. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang analisis faktor. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Untuk pengertian dari analisis faktor, yaitu merupakan salah satu teori statistik yang digunakan untuk memberikan deskripsi yang relatif sederhana melalui reduksi jumlah perubahan yang disebut faktor. Selanjutnya, untuk analisis faktor ini merupakan prosedur untuk mengidentifikasi item atau variabel berdasarkan kemiripannya. Kemiripan ini kita dapat dari nilai korelasinya yang tinggi. Untuk fungsi dari analisis korelasi yaitu yang pertama untuk pengujian dimensionalitas pengukuran, yang kedua untuk pengujian komponen atau aspek dalam alat ukur. Selanjutnya untuk analisis faktor ini juga dapat dilakukan atau dapat digunakan untuk meresidu data atau meringkas data. Untuk jenis dari analisis faktor ini ada dua, yaitu yang pertama analisis faktor eksploratory dan yang kedua analisis faktor konfirmatory. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam metode dari analisis faktor. Untuk metode dari analisis faktor terdapat dua metode, yaitu yang pertama principal complement dan common factor analysis. Dan selanjutnya kita akan masuk ke langkah-langkah dalam analisis faktor. Untuk langkah-langkah dalam analisis faktor ini, yang pertama yaitu melakukan uji korelasi antara variabel asal dan tujuan. Yang kedua, uji kelayakan data. Yang ketiga, mencari akar ciri dan matriks sigma atau R. Yang keempat, mengurutkan akar ciri dari yang terbesar sampai yang terkecil. Yang kelima, mencari proporsi keragaman. Yang keenam, mengalokasikan setiap variabel asal ke dalam faktor sesuai dengan nilai loadingnya. Yang ketujuh, apabila terdapat nilai loading yang identik, maka dilakukan rotasi. Yang kedelapan, apabila sudah yakin dengan faktor yang terbentuk, maka kita bisa memberikan nama untuk faktor-faktor tersebut. Untuk model dari analisis faktor ini, seperti yang di papan tulis, ini merupakan model dari analisis faktor. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh soal dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam contoh soal dan pembahasannya menggunakan aplikasi SPSS. Di sini soalnya yaitu mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan PT Telkom Payakumbuh. Di sini ada 25 orang responden. Dan kita langsung saja masukkan datanya ke dalam aplikasi SPSS. Untuk aplikasi SPSS ini kita menggunakan versi SPSS versi 16. Setelah itu kita klik variable view, kita ganti nama dari variabel kita. Kita ganti desimal menjadi 0. Dan kita isi tabel label dengan keandalan, ketanggapan, keyakinan, empati, dan berwujud. Setelah itu kita klik data view. Kita klik analyze. Kita klik dimension reduction. Kita klik faktor. Maka ada tabel seperti berikut. Kita pindahkan semua variabel kita ke tabel variabel. Setelah itu kita klik deskriptif. Setelah itu kita klik initial solution, anti-image, dan KMO. Setelah itu continue. Selanjutnya kita klik extraction. Setelah itu kita klik scatter plot. Lalu continue. Selanjutnya kita klik lagi rotation. Di rotation kita klik Varimax.
dan rotate solution, lalu continue. Setelah itu kita klik lagi scores. Di scores ini kita klik save as variable, lalu continue, dan terakhir kita klik OK. Maka akan keluar hasil dari SPSS ini. Kita bisa mulai membacanya dari tabel output pertama, yaitu KMO ini yang di atas. Pada tabel output KMO and Bedless test berguna untuk mengetahui kelayakan suatu variabel, apakah dapat diproses lebih lanjut apa tidak. Caranya dengan melihat nilai KMO MSA. Jika nilai KMO MSA kita lebih besar daripada 0,05, maka teknik analisis faktornya dapat dilanjutkan. Berdasarkan output kita, nilai KMO MSA kita yaitu sebesar 0,681, di mana itu lebih besar dari 0,05, dan nilai stick kita 0,08, di mana kecil dibandingkan 0,05, maka analisis faktor dalam penelitian ini dapat dilanjutkan karena sudah memenuhi persyaratan pertama. Selanjutnya kita dapat melihat di tabel output kedua, yaitu anti-image matrix. Anti-image matrix ini berguna untuk mengetahui dan menentukan variabel mana saja yang layak dipakai dalam analisis faktor. Kita dapat memperhatikannya di tabel anti-image correlation. Kita dapat melihat garis diagonal di angka yang ada huruf A-nya. Persyaratan yang harus terpenuhi dalam analisis faktor adalah nilai MSA besar dari 0,5. Dari hasil di atas, sudah kita ketahui bahwa nilai MSA kita untuk semua variabel yang diteliti besar dari 0,5. Maka persyaratan kedua dalam analisis faktor ini pun terpenuhi. Jika ada variabel yang memiliki nilai MSA kecil dari 0,5, maka solusinya adalah dengan melakukan proses analisis ulang. Selanjutnya kita dapat melihat di tabel output ketiga, yaitu communalities. Di tabel ini menunjukkan nilai variabel yang diteliti apakah mampu untuk menjelaskan faktor atau tidak. Variabel dianggap mampu menjelaskan faktor jika nilai extraction-nya lebih dari 0,5. Dari output kita ini diketahui nilai extraction untuk semua variabelnya besar dari 0,5. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua variabel dapat kita pakai untuk menjelaskan faktor. Untuk tabel yang keempat, yaitu total variance explain. Untuk tabel ini menunjukkan nilai masing-masing variabel yang dianalisis. Dalam penelitian kita ada 5 variabel. Ada 2 macam analisis untuk menjelaskan satu varian, yaitu initial eigenvalue dan extraction sum of square loadings. Pada varian initial eigenvalue menunjukkan faktor yang terbentuk. Apabila semua faktornya dijumlahkan, maka menunjukkan jumlah variabel kita. Jumlah variabel kita yaitu ada 5. Sedangkan pada bagian extraction sum of square loadings menunjukkan jumlah varian atau banyaknya faktor yang dapat terbentuk. Pada hasil output kita ada 2 variasi faktor, yaitu 2,293 dan 1,211. Selanjutnya kita dapat melihat di tabel output kelima, yaitu scrap plot. Gambar scrap plot ini dapat juga menunjukkan faktor yang terbentuk. Caranya dengan melihat nilai titik komponen yang memiliki nilai eigenvalue-nya besar dari 1. Dari gambar kita terdapat 2 komponen yang memiliki nilai eigenvalue-nya besar dari 1, maka dapat diartikan bahwa ada 2 faktor yang dapat terbentuk. Selanjutnya kita dapat melihat di tabel output ke-6, yaitu komponen matriks. Untuk komponen matriks ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antar masing-masing variabel dengan faktor yang akan terbentuk. Dari tabel kita dapat kita lihat di keandalan itu lebih besar di komponen 1. Untuk ketanggapan di komponen 1, keyakinan di komponen 2, empati di komponen 1, dan berwujud di komponen 1. Selanjutnya kita dapat melihat di tabel output ke-7, yaitu rotate component matrix. Di sini kita dapat memastikan bahwa suatu variabel masuk dalam kelompok faktor mana. Maka dapat ditentukan dengan melihat nilai korelasi terbesar antara variabel dan faktor yang terbentuk. Dengan cara yaitu seperti di variabel keandalan, nilai korelasi pada faktor satunya yaitu 0,351. Sedangkan di yang faktor kedua 0,751. Maka untuk variabel keandalan masuk ke dalam kelompok faktor 2 karena
lebih besar nilai korelasinya. Untuk variabel ketanggapan juga masuk ke dalam faktor 2 karena besar nilai korelasinya. Keyakinan masuk faktor 2. Untuk empati dan berwujud masuk ke dalam faktor 1. Selanjutnya kita dapat melihat di tabel komponen transformation matrix. Untuk di tabel ini menunjukkan bahwa pada komponen 1 nilai korelasinya sebesar 0,735 besar dari 0,5 dan komponen 2-nya nilai korelasinya sebesar 0,735 di mana semua nilai komponennya besar daripada 0,05. Maka kedua faktor tersebut dapat layak untuk merangkum kelima variabel yang dianalisis. Sekian materi untuk hari ini, salah dan janggalnya mohon maaf. Don't forget to like, comment, and subscribe. And see you next video. Bye! I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.